Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, masih banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang rela menyisihkan penghasilannya, bahkan sampai berhutang demi bisa memiliki sebuah iPhone. Sekilas hal ini tampak kontradiktif. Mengapa seseorang yang hidupnya serba terbatas justru begitu berambisi memiliki gadget yang tergolong premium? Apakah semata-mata karena gengsi atau ada sesuatu yang lebih besar yang mendorong keputusan tersebut? Fenomena ini tidak bisa dianggap sepele. iPhone bukan sekedar perangkat teknologi, tetapi telah menjelma menjadi bagian dari identitas sosial, simbol prestis, dan representasi gaya hidup modern. Bagi sebagian orang, memiliki iPhone berarti diakui secara sosial, dianggap sukses atau bahkan terasa lebih dihormati. Tidak mengherankan jika banyak orang dari kalangan ekonomi terbatas yang memprioritaskan membeli iPhone daripada hal lain yang sebenarnya lebih mendesak secara fungsional. Ini bukan hanya soal logika konsumsi, melainkan juga soal bagaimana manusia ingin dipandang oleh lingkungannya. Dalam video ini kita akan mengupas 10 alasan mengapa masyarakat kelas menengah ke bawah begitu terobsesi dengan iPhone. Kita akan membedahnya dari berbagai sisi, sosiologis, psikologis, hingga budaya pop yang membentuk persepsi kolektif masyarakat. Tujuan utama dari pembahasan ini bukan untuk menghakimi pilihan individu, tetapi untuk memahami realitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Karena dengan memahami, kita akan lebih bijak menanggapi, dan mungkin juga lebih cermat dalam bersikap. Maka dari itu, tonton video ini hingga akhir, karena alasan nomor 7 dan 9 mungkin akan membuat Anda terkejut. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan kenapa kelas menengah ke bawah terobsesi dengan iPhone yang pertama, yaitu adalah simbol kelas sosial instan. Di era digital seperti sekarang ini, cara seseorang membentuk citra dirinya tidak lagi hanya bergantung pada pakaian atau kendaraan yang digunakan. Gadget khususnya iPhone telah menjadi representasi visual dari status sosial yang mudah dikenali dan langsung terbaca. Ketika seseorang memegang iPhone, apalagi seri terbaru, secara tidak langsung ia sedang mengirimkan pesan kepada lingkungan sekitarnya. Saya mampu. Hal ini terjadi karena iPhone telah berhasil membangun citra sebagai produk eksklusif, mahal dan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah, memiliki iPhone adalah cara tercepat untuk menaikkan persepsi diri di mata orang lain. Dibandingkan dengan membangun bisnis atau meniti karir dari nol yang butuh waktu bertahun-tahun, membeli iPhone bahkan secara kredit atau second jauh lebih instan. Ini menjadi shortcut simbolik menuju pengakuan sosial, di mana orang lebih menghargai penampilan luar ketimbang proses yang sebenarnya terjadi di balik layar. Disinilah letak kekuatan branding Apple. Ia bukan sekedar menjual teknologi, tetapi juga menjual perasaan superioritas. Fenomena ini juga diperkuat oleh lingkungan sosial yang seringkali mengaitkan nilai diri dengan barang-barang yang dimiliki. Dalam banyak kasus, seseorang yang menggunakan Android flagship seharga sama atau bahkan lebih mahal dari iPhone tidak mendapatkan perlakuan sosial yang sama. Padahal dari sisi spesifikasi teknis, Android mungkin lebih unggul. Namun karena brand image iPhone yang telah tertanam kuat, persepsi itu tetap bertahan. Maka wajar jika banyak yang merasa perlu menyesuaikan diri agar bisa diterima di lingkungan tertentu. Pengaruh media sosial juga tidak bisa diabaikan. Banyak selebritas, influencer, hingga tokoh publik yang memamerkan gaya hidup mewah, mereka lengkap dengan iPhone di tangan. Ini menciptakan semacam standar tidak tertulis bahwa iPhone adalah bagian dari kehidupan orang sukses. Ketika standar itu terus-menerus muncul di beranda Instagram, TikTok, dan YouTube, muncullah tekanan sosial yang mempengaruhi keputusan konsumsi masyarakat secara tidak sadar. Dan pada akhirnya, memiliki iPhone menjadi sebuah keharusan agar tidak merasa tertinggal. Pertanyaannya sekarang, apakah simbol status seperti ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan hidup seseorang? Apakah hanya menjadi bentuk ilusi yang dibangun demi rasa diterima oleh lingkungan sosial? Jawaban dari pertanyaan itu akan berbeda-beda pada setiap individu. Namun satu hal yang pasti,
iPhone telah berhasil mengubah cara kita memandang nilai bukan hanya pada produk, tetapi juga pada diri manusia itu sendiri. Kemudian alasan yang kedua adalah kebutuhan palsu yang dibentuk oleh algoritma. Tanpa kita sadari, algoritma media sosial telah memainkan peran besar dalam membentuk keinginan kita terhadap suatu produk, termasuk iPhone. Setiap kali Anda menonton video unboxing iPhone, melihat influencer memamerkan iPhone terbarunya, atau sekedar berhenti sejenak melihat iklan Apple di feed Instagram, semua itu dirangkum oleh sistem. Hasilnya, algoritma mulai membanjiri Anda dengan konten serupa, menciptakan ilusi bahwa iPhone adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern dan kekinian. Padahal belum tentu Anda benar-benar membutuhkannya. Inilah yang disebut dengan kebutuhan semu, keinginan yang terasa begitu mendesak padahal terbentuk bukan dari logika atau urgensi nyata, melainkan dari paparan visual dan emosional yang berulang-ulang. Ketika algoritma terus menyuguhkan konten glamor yang memperlihatkan iPhone sebagai penanda eksistensi sosial, banyak orang akhirnya merasa tertinggal jika tidak memilikinya. Rasa takut tidak relevan, tidak diakui, dan tidak dianggap gaul menjadi pemicu utama di balik keputusan membeli, meski kondisi finansial belum tentu mendukung. Hal ini semakin diperkuat oleh konten-konten yang membandingkan iPhone dengan smartphone merek lain, di mana narasi yang dibangun selalu mengunggulkan iPhone, meskipun faktanya tidak selalu demikian. Misalnya, kamera iPhone disebut lebih sinematik, padahal banyak ponsel Android dengan harga lebih terjangkau yang mampu menghasilkan gambar serupa, bahkan lebih fleksibel. Tapi karena algoritma menayangkan informasi secara selektif, audiens jadi hanya melihat sisi menangnya iPhone saja. Dalam konteks ini, masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan psikologis akibat paparan algoritma yang intens dan berulang. Maka bukan hal aneh jika akhirnya mereka terdorong untuk membeli iPhone, bukan karena butuh, tapi karena merasa wajib memilikinya agar tetap relevan secara sosial dan digital. Ini bukan sekedar konsumerisme, tetapi juga bentuk manipulasi psikologis yang dibungkus rapi dalam kemasan modern. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar mengendalikan keputusan kita? Apakah kita masih bisa membedakan antara kebutuhan nyata dan keinginan yang dipicu algoritma? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting, karena ia akan menentukan apakah kita akan terus menjadi konsumen yang terjebak dalam lingkaran ekspektasi sosial atau mulai menjadi individu yang lebih sadar dan merdeka dalam mengambil keputusan. Kemudian alasan yang ketiga adalah data berbicara. iPhone dan ilusi kepemilikan. Statistik menunjukkan tren yang cukup mencengangkan. Menurut laporan dari Statista dan data Reportal Indonesia 2024, meskipun pangsa pasar iPhone di Indonesia hanya sekitar 10-12% dari total pengguna smartphone, permintaan terhadap produk Apple justru terus meningkat setiap tahunnya, terutama dari kalangan usia produktif 18-35 tahun. Yang menarik, segmen pasar terbesar untuk iPhone bukan datang dari kalangan elit ekonomi, melainkan dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah yang seringkali menggunakan skema cicilan atau pembelian bekas. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang besar antara kemampuan finansial dengan gaya hidup yang ingin dicapai. Dalam banyak kasus, orang rela mengambil pinjaman online, mencicil melalui aplikasi paylater, atau membeli iPhone generasi lama dengan harga tinggi hanya demi bisa masuk dalam lingkaran sosial pemilik Apple. Ini bukan soal rasionalitas, melainkan tentang keinginan untuk terlihat sejajar dengan mereka yang dianggap lebih mapan. Ilusi kepemilikan ini membuat banyak orang merasa telah naik kelas, meskipun sebenarnya beban finansial mereka justru bertambah. Lebih jauh, data dari Katadata Insight Center juga mencatat bahwa sekitar 37% pengguna iPhone di Indonesia berasal dari kelompok dengan pendapatan di bawah rata-rata nasional. Ini bukan hanya soal minat, tetapi juga mencerminkan adanya tekanan sosial yang kuat untuk menunjukkan diri sebagai bagian dari kelompok tertentu.
Dalam dunia yang semakin digital dan visual, iPhone menjadi simbol yang mudah dikenali, dipamerkan, dan divalidasi oleh lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Namun ada konsekuensi yang tidak selalu dibicarakan secara terbuka. Banyak dari mereka yang membeli iPhone tanpa mempertimbangkan biaya tambahan seperti perbaikan yang mahal, aksesoris asli yang berharga tinggi, dan ekosistem Apple yang cukup eksklusif. Dalam jangka panjang, keputusan ini bisa menjerumuskan individu ke dalam tekanan finansial yang semakin dalam. Tetapi karena dorongan sosial dan emosi lebih dominan daripada pertimbangan rasional, siklus ini terus berulang. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengajukan pertanyaan kritis, yaitu apakah memiliki iPhone benar-benar meningkatkan kualitas hidup, atau hanya menambah beban hidup dalam jangka panjang. Jika jawabannya cenderung pada yang kedua, mungkin sudah saatnya kita mulai menilai sesuatu bukan dari mereknya, tetapi dari bagaimana fungsinya menjawab kebutuhan nyata dalam hidup kita. Kemudian alasan yang keempat adalah saat iPhone menjadi perpanjangan harga diri. Di balik layar sentuh yang halus dan desain premium yang elegan, iPhone seringkali menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari sekedar alat komunikasi. Bagi sebagian orang, terutama dari kalangan menengah ke bawah, memiliki iPhone bukan hanya soal mengikuti tren, melainkan tentang membuktikan diri. Ia menjadi simbol bahwa seseorang telah berhasil, mampu, dan layak dihargai. Tak jarang, momen membeli iPhone pertama diabadikan dan dibagikan di media sosial layaknya pencapaian besar. Ini bukan sekedar membeli barang, tapi membangun citra diri. Fenomena ini erat kaitannya dengan kebutuhan manusia untuk merasa berharga dan dihargai. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai kebutuhan akan pengakuan. Ketika hidup seseorang dipenuhi dengan tekanan ekonomi, pekerjaan yang penuh tantangan, dan lingkungan sosial yang keras, memiliki iPhone menjadi tiket menuju validasi sosial. Ia menciptakan ilusi kendali, bahwa meskipun kondisi ekonomi terbatas, masih ada satu hal yang bisa dibanggakan dan diperlihatkan kepada dunia. Menariknya, banyak dari mereka yang mengorbankan hal-hal esensial demi bisa membeli iPhone. Mulai dari menunda kebutuhan primer seperti kesehatan, pendidikan anak, bahkan makanan bergizi. Semuanya bisa digeser demi mencapai satu momen di mana mereka bisa berkata, "Akhirnya saya punya iPhone juga." Ini adalah narasi emosional yang sangat kuat dan seringkali lebih mempengaruhi perilaku konsumen daripada pertimbangan rasional apapun. Disinilah kita mulai memahami bahwa keputusan membeli iPhone tidak selalu logis, melainkan emosional. Cerita-cerita semacam ini banyak beredar di forum daring, grup Facebook, hingga kolom komentar YouTube. Seseorang bercerita bagaimana ia menabung selama 2 tahun hanya untuk membeli iPhone second. Yang lain berbagi kisah tentang bagaimana reaksi orang sekitarnya berubah begitu tahu ia sudah naik kelas. Ada kebanggaan, ada rasa dihargai, dan ada kebahagiaan sesaat, yang seringkali cukup untuk menutup fakta bahwa hutangnya bertambah. Ini bukan ironi, ini realitas. Lalu apakah salah jika seseorang merasa lebih percaya diri karena punya iPhone? Tentu tidak. Tapi yang patut dipertanyakan adalah, apakah harga diri kita memang harus bergantung pada barang yang kita genggam? Jika jawabannya iya, maka kita sedang berjalan di jalan yang rapuh, di mana identitas kita terlalu mudah digoyahkan oleh hal-hal materi yang sifatnya sementara. Kemudian alasan kenapa kelas menengah ke bawah terobsesi dengan iPhone yang kelima adalah budaya pamer, ketika iPhone lebih penting dari cerita hidup. Di era media sosial, citra menjadi segalanya, dan iPhone lebih dari sekedar alat telah menjelma menjadi properti visual yang sangat kuat dalam membangun citra tersebut. Coba perhatikan unggahan di Instagram, TikTok, atau YouTube Short. Saat seseorang memperlihatkan iPhone di genggaman, bahkan tanpa disadari, persepsi kita langsung berubah. Orang ini keren, mungkin dia sukses. Padahal cerita hidup di balik unggahan itu bisa saja jauh dari gambaran yang ditampilkan. Budaya pamer ini muncul bukan karena keinginan individu semata,
tetapi karena algoritma media sosial memang mendorong konten-konten semacam itu untuk tampil lebih menonjol. Foto dengan logo Apple yang terlihat jelas, video dengan tagar iPhone fotografi, hingga vlog first impression iPhone terbaru, semuanya memiliki daya tarik visual yang tinggi. Ini menciptakan siklus orang yang ingin viral merasa perlu menyisipkan iPhone dalam kontennya. Sementara penonton yang melihatnya merasa perlu memilikinya agar bisa tampil sama. Yang lebih menarik dan juga ironis adalah ketika iPhone bukan digunakan untuk produktivitas, tetapi hanya sebagai alat pendukung gaya hidup digital. Banyak pengguna membeli iPhone seri terbaru bukan karena butuh fitur-fitur canggihnya, melainkan agar bisa membuat mirror selfie di cermin gym atau swafoto di kafe kekinian. Dalam konteks ini, iPhone bukan lagi alat bantu, melainkan bagian dari custom sosial. Tanpanya, seseorang bisa merasa kurang lengkap, bahkan tidak layak tampil. Fenomena ini bisa terasa semakin menekan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka tidak hanya dituntut untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan pokok, tapi juga berkompetisi secara visual di dunia maya agar tidak tertinggal dalam pergaulan digital. Maka tak heran jika iPhone diposisikan sebagai senjata utama untuk bertahan dalam dunia yang kian didominasi oleh visualisasi dan validasi. Semua ingin tampak sukses, meski kadang hanya untuk 15 detik di story Instagram. Pertanyaannya, apakah hidup kita benar-benar kita jalani atau sekedar kita tampilkan? Apakah kebahagiaan itu datang dari dalam? Atau dari jumlah like dan komentar yang muncul setelah kita memposting foto dengan kamera iPhone? Inilah dilema generasi digital yang layak kita renungkan bersama. Karena jika hidup kita hanya terbatas konten yang menarik ditonton, bisa jadi kita kehilangan esensinya sebagai manusia yang utuh. Kemudian alasan yang keenam adalah main halus, strategi psikologis Apple yang tak terlihat tapi mengikat. Apple tidak menjual produk semata, mereka menjual pengalaman, emosi, dan yang paling berbahaya yaitu gaya hidup. Iklan-iklan Apple jarang membicarakan spesifikasi teknis secara mendetail seperti para pesaingnya. Sebaliknya, mereka membingkai iPhone sebagai bagian dari identitas diri. Entah itu melalui visual yang bersih, musik yang menggugah, atau narasi yang menyentuh. Semua dirancang untuk membentuk kesan bahwa iPhone bukan hanya ponsel, tetapi perpanjangan dari siapa Anda sebenarnya. Strategi ini dikenal sebagai emotional branding, dan Apple adalah salah satu pionir terkuatnya. Mereka tidak sekedar menyasar pasar, tapi membentuk komunitas emosional di mana pengguna iPhone merasa berbeda dan lebih eksklusif. Dengan menciptakan ekosistem yang tertutup tapi elegan, iMessage baru, AirDrop, FaceTime, Apple secara tidak langsung menciptakan pengelompokan sosial digital. Ini membuat pengguna non-iPhone merasa terpinggirkan, bahkan jika secara fungsi tidak ada yang benar-benar kalah. Hal ini sangat efektif terutama di kalangan masyarakat yang merasa berada dalam tekanan ekonomi dan sosial. Ketika realitas hidup penuh keterbatasan, memiliki iPhone menjadi bentuk pelarian yang sah. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi saya punya iPhone. Ini bukan sekedar perasaan bangga, tetapi juga rasa aman karena telah menjadi bagian dari sesuatu yang dianggap lebih tinggi. Sebuah manipulasi psikologis yang terselubung dalam kemewahan. Bahkan Apple tidak pernah memberi diskon besar, tidak pernah gembar-gembor promo seperti pesaingnya. Justru karena itu, nilai eksklusifnya terasa lebih nyata. Ibarat restoran mahal yang tidak pernah pasang banner promo di pinggir jalan. Apple menciptakan rasa penasaran dan prestis. Strategi ini sukses membuat konsumen merasa bahwa memiliki iPhone adalah pencapaian, bukan sekedar pembelian. Sekarang bayangkan, bagaimana strategi yang sedemikian halus tapi kuat ini mempengaruhi mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Mereka tidak hanya menjadi target, tapi juga korban dari narasi besar yang dibentuk oleh Apple selama bertahun-tahun. Maka wajar jika akhirnya banyak orang membeli iPhone bukan karena kebutuhan, melainkan karena ingin ikut merasakan rasa memiliki yang dijanjikan. Bukan soal fungsi,
tapi soal identitas yang berhasil mereka pinjam, meskipun dengan harga yang tidak murah. Kemudian alasan yang ketujuh adalah biaya yang tidak terlihat ketika cicilan iPhone menggerus masa depan. Kebanyakan orang hanya melihat harga iPhone dari sisi nominal. Belinya sekian juta bisa dicicil selama 12 bulan. Tapi yang sering terlupakan adalah biaya-biaya yang tidak kasat mata. Bunga cicilan, biaya layanan, dan tekanan psikologis karena harus terus terlihat mampu menjadi beban jangka panjang yang lebih berat dari sekedar tagihan bulanan. Dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun, akumulasi ini bisa menggerus dana darurat, tabungan pendidikan anak, bahkan rencana keuangan yang seharusnya lebih penting. Sayangnya, banyak pembeli iPhone dari kalangan menengah ke bawah yang mengambil keputusan pembelian secara impulsif. Mereka terbujuk rayuan promo 0% cicilan, tanpa menyadari bahwa pemasukan mereka sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Gaji yang stagnan, kebutuhan yang tiba-tiba meningkat, atau bahkan kehilangan pekerjaan bisa membuat cicilan iPhone berubah menjadi beban yang menyesakkan. Dan ironisnya, ponsel itu belum lunas, tapi sudah ketinggalan tren karena Apple merilis versi baru setiap tahun. Lebih jauh, kebiasaan ini seringkali menular dan menjadi budaya. Teman-teman di lingkungan kerja, tetangga, atau keluarga ikut-ikutan mengambil cicilan barang mahal. Seolah-olah itu adalah standar baru untuk dianggap berkelas. Ini membentuk ekosistem sosial yang tidak sehat, di mana nilai diri diukur berdasarkan apa yang terlihat, bukan berdasarkan kestabilan keuangan atau kualitas hidup yang sesungguhnya. Ketika hutang menjadi norma, kita perlahan terbiasa hidup dengan resiko finansial yang tinggi. Dalam jangka panjang, keputusan seperti ini bisa membatasi kesempatan yang lebih besar. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi kecil, modal usaha sampingan, atau pelatihan keterampilan justru habis untuk membayar cicilan barang konsumtif. Bukan berarti tidak boleh membeli barang mahal, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita membelinya karena mampu atau karena ingin dianggap mampu? Dua hal yang secara psikologis sangat berbeda dampaknya. Kita perlu mulai jujur dengan diri sendiri. Apakah iPhone yang kita cicil itu benar-benar membantu hidup kita jadi lebih baik? Atau justru membuat kita harus berhemat berbulan-bulan hanya untuk mempertahankan citra yang rapuh? Jika jawabannya membuat kita berpikir 2 kali, maka mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap status sosial, bahwa harga diri tidak dibangun dari merek, tapi dari bagaimana kita mengelola hidup dengan bijak. Kemudian alasan yang ke-8 adalah produktif atau terjebak, ilusi efisiensi dari gadget mahal. Banyak orang membeli iPhone dengan dalih bahwa perangkat ini akan membantu mereka menjadi lebih produktif. Aplikasi-aplikasi eksklusif, sistem operasi yang stabil, kamera canggih untuk konten kreatif, semuanya terdengar seperti investasi rasional. Tapi mari kita jujur. Berapa banyak dari kita yang benar-benar menggunakan iPhone untuk meningkatkan produktivitas? Dan berapa banyak yang justru menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling media sosial atau menonton video yang tak berujung? Disinilah letak jebakannya. iPhone dengan antarmuka yang sangat mulus dan tampilan visual yang menawan, dirancang untuk membuat penggunanya betah berlama-lama. Notifikasi yang muncul setiap menit, tampilan Instagram yang lebih tajam, hingga fitur-fitur yang membuat segalanya terasa cepat, justru menjadi senjata dua sisi. Kita merasa sibuk, merasa efektif, padahal sebenarnya kita sedang terjebak dalam rutinitas digital yang sangat konsumtif. Ilusi produktivitas ini sangat berbahaya, terutama bagi kelas menengah ke bawah yang berharap iPhone bisa membuka jalan baru untuk perbaikan hidup. Harapan itu bisa sah-sah saja. Misalnya untuk keperluan kerja digital, bisnis online, atau konten kreator. Tapi jika tidak diiringi dengan disiplin dan manajemen waktu yang baik, iPhone hanya akan menjadi alat pengalihan perhatian. Kita merasa sedang bekerja, padahal hanya sedang menghibur diri dengan tampilan premium. Bahkan banyak yang membeli iPhone karena merasa ingin mulai serius jadi kreator. Tapi sayangnya tak sedikit pula yang akhirnya hanya berhenti di tahap niat. Konten tak pernah dibuat
kamera jarang digunakan untuk proyek bermakna, dan perangkat mahal itu hanya jadi pelengkap gaya hidup. Ini bukan soal salah atau benar, tapi soal kehilangan potensi. Potensi yang besar sekali jika digunakan dengan benar. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah iPhone membuat kita bekerja lebih cerdas? Atau hanya membuat kita terlihat seperti orang yang sibuk? Apakah kita benar-benar sedang memaksimalkan teknologi atau hanya sedang tertipu oleh desain yang indah dan aplikasi yang tak pernah tidur? Jika jawabannya lebih condong ke yang kedua, mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dan meninjau ulang tujuan kita membeli perangkat ini. Kemudian alasan yang ke-9 adalah tekanan sosial ketika lingkungan menuntut iPhone. Tidak dapat dipungkiri, salah satu faktor utama yang mendorong seseorang untuk membeli iPhone adalah lingkungan sosialnya. Di tempat kerja, di lingkungan teman, bahkan dalam keluarga, seringkali kita merasa seperti ada standar tak tertulis yang mengharuskan kita untuk memiliki gadget premium seperti iPhone. Gimana? Udah beli iPhone terbaru belum? Atau, wah pakai Android, kok nggak pakai iPhone aja sih? Komentar-komentar semacam ini seolah-olah menggambarkan bahwa memiliki iPhone adalah tolak ukur kesuksesan dan status sosial yang diterima di masyarakat. Fenomena ini seringkali muncul tanpa disadari dan semakin kuat seiring berkembangnya budaya konsumsi. Di tempat kerja, rekan-rekan sejawat yang sudah lebih dulu memiliki iPhone cenderung menyebarkan pengaruh mereka secara halus. Ini bisa terjadi dengan cara sesederhana mengunggah foto selfie dengan iPhone terbaru di grup WhatsApp kantor, atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang hanya bisa dinikmati dengan iPhone. Alhasil banyak yang merasa tertinggal dan ingin segera mengikuti, meskipun kondisi finansial mereka tidak mendukung. Begitu pula di kalangan teman-teman sebaya. Ada semacam persaingan diam-diam yang terjadi, di mana memiliki iPhone dianggap sebagai simbol prestis. Bahkan jika tidak ada yang secara eksplisit mengatakan harus pakai iPhone, tapi subteks sosial di sekitar kita bisa cukup kuat untuk menumbuhkan rasa tidak nyaman jika kita menggunakan ponsel yang lebih murah atau berbeda merek. Inilah yang sering disebut sebagai peer pressure. Tekanan yang datang dari kelompok sosial yang menginginkan keseragaman dan standar yang sama. Dalam keluarga pun kadang ada pengaruh yang serupa. Mungkin orang tua yang melihat anaknya ingin membeli iPhone merasa bahwa itu adalah investasi yang layak, biar tidak ketinggalan zaman. Bisa jadi alasan yang sering didengar. Atau bisa juga sebagai tanda kasih sayang. Orang tua merasa bahwa memberi iPhone pada anak adalah bentuk pemberian yang mewah. Namun ini seringkali menciptakan ilusi bahwa untuk mendapatkan perhatian atau pujian, kita harus memiliki barang-barang mahal. Namun apakah tekanan sosial semacam ini benar-benar mencerminkan kebutuhan kita? Atau hanya sebuah refleksi dari rasa ingin diterima oleh lingkungan? Saat kita terjebak dalam pola pikir seperti ini, kita bisa kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan kebutuhan pribadi yang lebih mendalam. Keputusan membeli iPhone yang seharusnya rasional dan bijak berubah menjadi keputusan yang dipengaruhi oleh fear of missing out atau FOMO. Takut ketinggalan, takut tidak diterima. Kemudian alasan kenapa kelas menengah ke bawah terobsesi dengan iPhone yang terakhir atau yang ke-10 adalah status simbol atau pencitraan, iPhone dan ketimpangan sosial. iPhone bagi sebagian orang bukan hanya alat komunikasi atau teknologi. Ia telah bertransformasi menjadi simbol status, sebuah lambang keberhasilan yang seringkali sulit dijangkau bagi banyak orang di kelas menengah ke bawah. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan terhubung, memiliki barang-barang mewah seperti iPhone menjadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa seseorang berada di tempat yang lebih baik. Padahal di balik status sosial yang terlihat itu, terdapat ketimpangan yang semakin dalam. Kita seringkali lupa bahwa harga iPhone yang terus meroket tidak sebanding dengan daya beli mayoritas masyarakat Indonesia. Menurut beberapa survei, sebagian besar pembeli iPhone di Indonesia adalah mereka yang berada di kelas menengah ke atas. Namun di tengah ketimpangan sosial ini, ada sebagian kalangan yang mencoba mengimbangi dengan memaksakan diri membeli iPhone meski dengan cicilan, hutang atau bahkan dengan mengorbankan kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Fenomena ini semakin memperlihatkan ketidaksetaraan dalam mengakses barang mewah, yang seharusnya menjadi sesuatu yang lebih bernilai dalam jangka panjang. Yang menarik, banyak orang yang membeli iPhone bukan untuk kebutuhan produktivitas, tetapi semata-mata untuk pencitraan di hadapan orang lain. Kita bisa melihatnya di berbagai kesempatan, di acara kumpul keluarga, pertemuan sosial, atau bahkan di kantor. Di saat beberapa orang di sekitar kita berusaha menunjukkan bahwa mereka lebih mampu, mereka yang tidak mampu merasa terpojok dan harus berusaha keras agar tidak terlihat jatuh kasta, hanya karena tidak bisa membeli barang yang sama. Dalam hal ini, iPhone bukan hanya sekedar barang, tetapi sudah menjadi simbol status sosial yang tak terelakkan. Hal ini juga semakin memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Mereka yang mampu membeli iPhone merasa lebih tinggi derajat sosialnya. Sementara mereka yang tidak mampu akan terus merasa kekurangan atau terpinggirkan. Padahal seharusnya kita bisa lebih bijak dalam melihat bahwa sebuah ponsel atau perangkat teknologi seharusnya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas, bukan sekedar alat untuk pencitraan. Jika hal ini terus berlanjut, ketimpangan sosial yang semakin tajam justru akan memperburuk kesenjangan yang sudah ada. Ini adalah saat yang tepat untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah iPhone benar-benar mencerminkan siapa kita? Atau apakah kita hanya menggunakan perangkat ini untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tidak selalu realistis? Jika kita terus terjebak dalam pola pikir tersebut, kita justru semakin terjebak dalam lingkaran ketimpangan sosial yang tak kunjung selesai. Dalam perjalanan kita membahas 11 alasan kenapa kelas menengah ke bawah terobsesi dengan iPhone, kita tidak sedang menghakimi siapapun. Sebaliknya, kita sedang mencoba memahami dinamika sosial, psikologis, dan ekonomi yang mendorong perilaku konsumtif di era digital saat ini. iPhone hanyalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam, tentang pengakuan, tentang impian naik kelas sosial, dan tentang keinginan untuk merasa cukup di tengah arus perbandingan sosial yang semakin tak terbendung. Namun, satu hal yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa nilai diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh merek ponsel yang dia genggam, melainkan dari cara ia memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki kualitas hidup. Kita semua punya pilihan, apakah kita akan menjadi konsumen yang dikendalikan oleh tren dan gengsi, atau justru menjadi individu yang bijak yang bisa mengendalikan keputusan finansial dan gaya hidup secara sadar dan terarah. Keputusan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Terima kasih menyimak video ini hingga akhir. Jika menurut Anda video ini membuka perspektif baru, silahkan tinggalkan komentar dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lain yang inspiratif dan membuka wawasan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas, tetap kritis, dan tetap jadi versi terbaik dari diri Anda. Sekian, wassalam.